B. Agama Sikh. Agama Sikh berasal dari India dan didirikan oleh Guru Nanak. Kepercayaan Sikh atau lebih dikenal dengan nama Klasa atau yang murni berasal dari agama Hindu, muncul dalam tahun 1699 Masehi. Sikh berarti murid, dan Sikha berarti murid atau pengikut Sikh. Agama Sikh merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hinduisme. Di seluruh dunia, saat ini ada sekitar 25,8 hingga 30 juta orang Sikh. Sekitar 75% dari kaum Sikh tinggal di Punjab, bagian utara India, di mana mereka merupakan 60% dari populasi wilayah ini. Kaum Sikh juga bisa ditemukan ke Afrika Timur, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Kanada, Inggris, serta Amerika Serikat dan Australia. Populasi yang lebih kecil dari Sikh ditemukan dalam banyak negara di Eropa Barat, Mauritius, Malaysia, Fiji, Nepal, Cina, Pakistan, Afghanistan, Irak, Singapura, Meksiko, dan banyak negara lainnya. Umat Sikh dapat dikenali melalui namanya yang kebanyakan diakhiri nama Singh untuk pria dan nama Kaur untuk wanita. Kepercayaan utama dalam Sikhisme adalah percaya pada satu Tuhan yang bersifat panteistik. Kalimat pembuka dalam naskah-naskah Sikh mencerminkan kepercayaan dasar seluruh umat yang taat pada ajaran-ajaran dalam Sikhisme, yaitu Ek Onkar, yang berarti satu Tuhan. Ajaran 10 guru Sikh, serta para cendekiawan Muslim dan Hindu yang diakui kaum Sikh, dapat ditemukan dalam Guru Granth Sahib, yang merupakan kitab suci bagi kaum Sikh. Ajaran sentral dalam Sikhisme adalah keyakinan dalam konsep keesaan Tuhan. Sikhisme menganggap kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi adalah sebagai sebuah kesatuan. Sikh juga percaya bahwa semua tradisi agama-agama adalah sah dan mampu mencerahkan pengikutnya. Guru Nanak mengilhami orang untuk menjalani kehidupan yang jujur dan juga kebutuhan untuk mengingat nama ilahi atau Tuhan. Guru Nanak menjalani kehidupan yang aktif, kreatif, dan praktis dalam hal kebenaran, kesetiaan, pengendalian diri, dan kemurnian. Agama Sikh adalah sebuah agama sinkretisme antara agama Hindu dan Islam yang lahir sebagai respon atas pertengkaran dan konflik yang terjadi pada penganut kedua agama itu di India. Guru Nanak terkenal dengan kata-katanya, tidak ada Hindu dan tidak ada Muslim. Pengikut awalnya terdiri dari kaum Hindu dan Muslim di India. Guru Nanak sebenarnya tidak secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya telah membawa agama baru ataupun membentuk satu masyarakat yang terpisah dari penganut-penganut agama lain. Namun setelah beliau meninggal, maka banyak pengikutnya yang menghimpun diri dalam satu golongan atau sekte tersendiri. Kaum Hindu mengatakan bahwa Nanak adalah orang Hindu sebab ia dilahirkan di rumah dan keluarga Hindu. Sementara umat Islam mengatakan bahwa Nanak adalah seorang Muslim karena percaya pada syahadat Islam dan sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Pertengkaran itu berakhir dengan sendirinya, karena sewaktu Guru Nanak meninggal pada 22 September 1539, mereka membuka penutup jenazahnya dan hanya menemukan setumpuk kembang dan tidak mendapati jasadnya. Ajaran agama Sikh adalah 1. Tentang Tuhan yang Maha Esa. 2. Tentang sabda adalah kata Tuhan. 3. Tentang guru sebagai penuntun hidup abadi. 4. Tentang praktek spiritual atau sadhana. Dasar-sila ajaran Guru Nanak terdiri dari 1. Engkau harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa. 2. Engkau harus menghormati manusia sesamamu, baik laki-laki maupun wanita, dengan respek yang sejajar. 3. Engkau harus mempunyai rasa peri kemanusiaan yang luas dan mendalam.
4. Engkau harus memajukan watak pribadimu dengan perbuatan kebajikan yang mulia dan luhur. 5. Engkau harus selalu ingat kepada Tuhan. 6. Engkau tidak boleh buta akan kepercayaan. 7. Engkau harus menolak perbedaan kasta. 8. Engkau tidak boleh berjanji dengan mempergunakan bentuk dan adat istiadat agama. 9. Engkau tidak boleh menyangkal kenyataan dunia ini. 10. Engkau tidak boleh percaya bahwa seorang pemimpin rohani akan menyelamatkan dirimu dari hukuman Tuhan. Konsep ketuhanan kaum Sikh berbunyi hanya ada Allah Tuhan yang Esa. Tuhan disebut Dadru, Sang Pencipta, atau Dia yang terbebas dari rasa takut dan rasa kebencian. Dia yang kekal, Dia yang tidak dilahirkan. Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak tampak wujudnya disebut Ek Omkara, sedangkan Tuhan yang tampak wujudnya disebut Omkara. Guru Granth Sahib memberikan nama-nama yang beragam kepada bentuk penampakan Tuhan ini atau Omkara, atau yang disebut dengan Kartar, Sang Pencipta, Akal yang abadi, Satyanama yang Maha Suci, Sahib atau Tuhan, Parvadigar Sang Pemelihara, Rahim Sang Pengasih, Karim yang mulia, dan Wahai Guru, satu Tuhan yang sejati. Nanak menyatakan bahwa pemahaman tentang Allah berada di luar manusia, tetapi pada saat yang sama tidak sepenuhnya diketahui. Allah Maha Hadir, Saraf Vyapak, di semua ciptaan dan terlihat di mana-mana. Nanak menekankan bahwa Allah harus dilihat dari mata batin atau hati seorang manusia, dan manusia harus bermeditasi untuk menuju pencerahan kehidupan surgawi. Agama Sikh juga menentang ajaran Avtarvada, yakni konsep titisan atau inkarnasi Tuhan. Orang-orang Sikh meyakini bahwa Tuhan tidak bisa mengambil wujud berupa manusia. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan inkarnasi, dan mereka juga melarang penyembahan terhadap berhala. Ajaran Guru Nanak bukan pada tujuan akhir akan pencapaian surga atau menghindari neraka, tetapi pada kesatuan spiritual dengan Tuhan yang menghasilkan keselamatan atau jivan mukta. Menurut Nanak, tujuan tertinggi kehidupan manusia adalah untuk berhubungan kembali dengan jiwa spiritualnya. Namun nafsu dan egoisme adalah penghalang terbesar manusia dalam melakukan hal ini. Salah satu praktek spiritual Sikh adalah dengan mengingat nama ilahi yang dilakukan melalui Nam Japna atau pengulangan nama ilahi, atau Nam Simran atau mengingat nama ilahi melalui bacaan. Guru Nanak mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu dan ia sangat menentang ajaran tentang kasta. Menurutnya, manusia harus hidup dengan mengutamakan kesempurnaan moral karena nilai manusia terletak pada tinggi rendahnya moral itu. Nanak mengajarkan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan tidak abadi. Yang kekal dan abadi hanya Tuhan, karena Tuhan adalah realitas mutlak. Dengan kodrat dan irodat Tuhan, seluruh alam ini terjadi, dan melalui hukum Tuhan, alam ini menjalani kehidupannya. Tidak ada sesuatu yang bisa berjalan di luar kehendak dan hukum Tuhan. Tradisi dan filosofi Sikh didirikan oleh 10 orang guru dari tahun 1469 sampai 1708. Setiap guru menambahkan dan memperkuat pesan yang diajarkan oleh guru sebelumnya, sehingga terciptalah agama Sikh. Guru Nanak adalah guru pertama dan menunjuk seorang murid sebagai penggantinya. Guru Gobind Singh adalah guru terakhir dalam bentuk manusia. Sebelum kematiannya, Guru Gobind Singh memutuskan bahwa kitab Guru Granth Sahib akan menjadi guru terakhir dan abadi bagi kaum Sikh. Berikut adalah urutan dari 10 guru Sikh. 1. Guru Nanak. 2. Guru Angar. 3. Amardas. 4. Ramdas. 5. Arjun. 6. Hargobind. 7. Harrai. 8. Hari Krishen. 9. Tegh Bahadur. 10. Govind Singh. Guru Ramdas mendirikan kota Amritsar yang merupakan rumah dari Hari Mandir Sahib dan dianggap sebagai kota paling suci bagi semua orang Sikh. Gurdwara adalah sebuah kuil peribadatan pemeluk Sikh.
Gurdwara di Amritsar atau Harmandir Sahib berwarna emas dan bersinar gemilang. Kuil ini terletak di tengah danau berbentuk persegi. Tanah di sekitarnya berupa lantai pualang. Guru Arjan Dev pertama kali mengkomplikasikan kitab suci Adi Granth. Penganiayaan dan kematian Guru Arjun oleh kerajaan Islam Mughal menginspirasi penerusnya yaitu Guru Hargobind untuk menciptakan sebuah organisasi sayap militer dan politik masyarakat Sikh untuk membela diri terhadap serangan pasukan Mughal. Sikh membentuk mekanisme yang memungkinkan agama Sikh untuk bereaksi sebagai suatu masyarakat untuk bisa mengubah keadaan. Sikh kemudian tumbuh sebagai sebuah komunitas yang terorganisir dan mengembangkan kekuatan tempur terlatih untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Guru Gobind Singh mengukuhkan teks suci Adi Granth sebagai guru abadi bagi kaum Sikh. Adi Granth pertama kali dikompilasikan oleh guru Sikh kelima, yakni Guru Arjan Dev. Dari nyanyian-nyanyian suci kelima guru Sikh pertama dan para orang suci lainnya dari tradisi Hindu dan Islam. Guru Granth Sahib adalah sebuah kitab yang tebal dengan 1430 halaman yang disusun pada masa guru-guru Sikh dari tahun 1469 hingga 1708. Umat Sikh menganggap Guru Granth Sahib sebagai otoritas tertinggi di dalam komunitas mereka. Kitab ini disusun dalam bentuk nyanyian-nyanyian suci yang memuji Tuhan dan menggambarkan seperti apa Tuhan itu serta mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar bagi kaum Sikh. Selain Adi Granth, kaum Sikh juga menggunakan Dasam Granth atau kitab guru ke-10, The Granth of the Tenth Guru. Di dalamnya terdapat karya tokoh-tokoh Hindu dan karya tokoh-tokoh Islam seperti Himpunan Sajak Sufi Kabir dan Himpunan Sajak Ramananda, seorang tokoh reformasi dalam agama Hindu. Guru ke-10 Sikh, Guru Gobind Singh, meresmikan Khalsa sebagai otoritas Sikh pada tahun 1699. Khalsa adalah organisasi yang menggabungkan antara tujuan spiritual dengan tujuan politik dan militer. Naiknya Khalsa Sikh ke politik, kekuasaan dimulai pada abad ke-17 selama terjadinya militansi kekuasaan Islam Mughal. Melalui serangkaian kemenangan militer dan diplomatik, akhirnya terciptalah kekaisaran Sikh di Punjab di bawah pemerintahan Maharaja Ranjit Singh pada tahun 1799. Kekaisaran Sikh dengan ibu kotanya di Lahore memiliki luas hingga batas di Khyber Pass dan perbatasan Cina yang terdiri dari hampir 520.000 km persegi yang sekarang meliputi Afghanistan, Pakistan, dan India Utara. Setelah kematian Ranjit Singh pada tahun 1839, Kekaisaran Sikh mengalami kekacauan dan setelah pembunuhan atas beberapa penerusnya, akhirnya kekuasaan jatuh pada putra bungsunya, yakni Maharaja Dulip Singh. Segera setelah itu, Inggris mulai menyerang Kekaisaran Sikh. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam perang tahun 1845 hingga 1846 dan perang 1848 hingga 1849, sehingga kekaisaran akhirnya jatuh di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Agama Sikh tidak banyak merumuskan upacara ritual atau ibadat. Ibadat yang paling pokok adalah meditasi dalam rangka mengingat Tuhan untuk menyucikan rohani dari pengaruh-pengaruh yang menjatuhkan manusia dari Tuhan, yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Di samping itu, mereka mengenal sujud dan menyanyi di kuil. Sikh juga mengenal pembaptisan. Khalsa yang berarti penguasa adalah nama kolektif yang diberikan oleh Gobind Singh kepada seluruh kaum Sikh, laki-laki atau perempuan, yang telah dibaptis dengan mengambil amarit dalam upacara yang disebut Amarit Sancar. Nama terakhir kaum Sikh pria adalah Singh, yang berarti singa, dan nama terakhir kaum perempuan Sikh adalah Kaur, yang berarti putri atau singa betina. Sikh tidak mengajarkan pengikutnya untuk hidup sebagai pertapa, melainkan sebagai siswa spiritual sekaligus seorang militan atau tentara. Hari raya bagi kaum Sikh antara lain
Gurpups atau peringatan kelahiran dan kematian para guru Sikh, Nagar Kirtan melibatkan nyanyian dari himne suci seluruh kaum Sikh, kemudian Visakhi, Bandishore, dan Hola Mohalla